ketemu lagi dengan episode yang udah berapa nih dari Buku Latte. Kali ini kita coba format yang baru karena ada tamu khusus, dua orang lagi. Satunya Didi. Kita udah tahu ya dari semua resensi, dari banyak resensi Buku Latte, ini Didi produktif banget bacanya, resensinya, pokoknya senang nih bisa banyak baca buku-buku yang kalau kita yang baca kayaknya butuh waktu berminggu-minggu, tapi Didi cepet banget bacanya dan kita bisa dapat summary-nya dengan cepat dan menyenangkan. Halo Didi, apa kabar? Halo, kabar baik. Di sini lagi matahari baru terbit. Senangnya. Ya, yang satu lagi teman dekat kita juga. Halo Erwin, apa kabar? Halo, sehat-sehat, Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Erwin ini dosen Teknik Geologi ITB dari Ya. Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Eh, di luar kesibukan utamanya, Erwin juga suka blogging, terus kemudian bikin sketch note untuk menjelaskan hal-hal yang rumit. Bukan spesialis ya, apa namanya, riset utamanya adalah, atau fokus risetnya adalah Ya, hidrogeologi ya, tentang geologi. air. Betul. Ya, Erwin sangat peduli terhadap komunikasi sains, juga menulis buku, menulis ilmiah itu menyenangkan. Jadi udah kelihatan banget nih irisan dari interestnya Erwin sama buku latte ya dia. Iya. Mangga, Didi gimana nih ngobrolnya nih? Tanya-tanya ke Erwin. Nah ini saya tuh taunya Pak Erwin ini sangat peduli tentang komunikasi sains ya. Jadi kalau saya mungkin berangkat dari ketertarikan membaca buku-buku ilmiah populer gitu kan. Saya merasa mendapatkan banyak informasi dari buku-buku populer yang ditulis oleh para ilmuwan. Nah, tapi ketika saya nanya sama teman-teman di Indonesia, apakah buku-buku seperti ini ada, ternyata katanya jarang gitu loh. Terus jadi saya mulai pikir tentang komunikasi sains itu ya berawalnya dari ketertarikan saya membaca buku-buku ilmiah populer. Nah, terus eh, saya mengamati gitu. Saya pernah nonton YouTube-nya Pak Erwin gitu ya. Eh, apa yang mewawancarai mahasiswa, dosen dan bagaimana mereka tentang riset-riset mereka. Nah, ini saya jadi tertarik ini. Ini bentuk sains komunikasi sains dari ilmuwannya sendiri gitu kan. Nah, jadi saya ingin bertanya gitu kepada Pak Erwin. Eh, apa yang membuat Pak Erwin sangat peduli dengan komunikasi sains gitu, terutama di Indonesia? Terkait komunikasi sains ini sebenarnya tidak sengaja. Tidak sengaja, gara-garanya saya itu sejak 2007 lah ya. Blogging itu sejak 2007. Awalnya itu nggak jelas lah membahas, karena saya senang otomotif ya. Kebetulan waktu itu miara mobil tua, apa yang saya kerjakan di situ saya tulis begitu ya, dan seterusnya sampai kemudian geser ke arah bahwa yang namanya ilmu saya sendiri itu juga rupanya perlu ada versi yang lain gitu, bukan bukan hanya yang saya tuliskan secara formal ya di kampus, tapi dalam format yang lain itu perlu gitu, dan itu bergesernya tuh berangsur-angsur ya, tidak sengaja begitu. Dari blogging plus media sosial, dari situ saya terekspos oleh hal-hal seperti ini, kemudian masuk ke jejaring salah satu media, boleh nyebut nama ya? Boleh. Boleh ya. The Conversation, karena The Conversation ada yang di Indonesia ya, jadi The Conversation Indonesia. Nah, dari situ terus ngelinding terus lah sampai sekarang gitu. Jadi Hmm. awalnya itu. Ada request tertentu kan mungkin dari mahasiswa juga. Mereka request tidak, tapi kalau dikasih seneng. Iya. Dan ini dosen kreatif nih. Jadi, jadi Mahasiswanya senang. ya, jadi saya sudah apa ya?
PowerPoint dan tulisan yang panjang gitu ya. Terutama PowerPoint sih ya kalau kita ngajar itu sudah saya kesampingkan gitu. Jadi itu untuk dibaca, disimpan saja gitu ya, untuk arsip begitu kalau ada yang lupa. Tapi ketika mengajar langsung atau tidak langsung lewat Zoom atau sekarang sifatnya asinkron ya, itu saya menggambar langsung gitu. Jadi nah itu juga tidak sengaja ketika 2013 2014 sampai 2015 saya postdoc di Sydney karena tidak ada kerjaan yang bertumpuk-tumpuk ya karena sedang postdoc, jadi ada kesempatan itu di YouTube itu ada satu channel yang sangat dari awal saya ikuti ya sampai saya belajar sendiri, itu namanya Verbal to Visual. Itu bisa dicari, itu dia semangatnya sama dari bahasa tulisan menjadi bahasa visual lah gitu. Nah, dari situ saya mulai menggambar dari yang tidak niat menjadi niat, walaupun ujungnya sama-sama tidak bagus juga ya, tapi setidaknya niat. Jadi gitu, eh, Didi ininya ceritanya ya. Didi ini juga kan seneng ya gambar waktu itu dia kalau nggak salah bikin penjelasan grafis ini dua-duanya kalau kita bisa live keren banget nih. Iya. Ya, tapi sekarang saya lebih fokus ke baca bukunya sih. Baca. Kayaknya sekarang lebih menikmati baca buku-buku ini daripada Iya. Kalau tentang bukunya sendiri, Win kan menulis ilmiah Ya, itu menyenangkan ya. ya, Kebayangnya kayak tadi Erwin ada waktu, terus kemudian bisa dieksplor, bikin vlog, bikin ya. sketch note. Tapi kira-kira apa ya kendala utama para saintis lah misalnya, atau misalnya para dosen Ya, di kampus? ya. Em, Apakah kalau kalau masalah waktu mungkin jangan diomongin ya. Semua orang juga suka bilang, aduh Ya, sih nggak sempat. ya, Tapi katakanlah misalnya sempat. Apa kira-kira yang menjadi kendala utama? ya. Betul ya. Ini kalau masalah waktu itu di mana-mana sama dan di mana-mana juga 24 jam ya sama. Hmm. Tinggal sekarang kita memang apa ya, berawal mungkin dari terekspos, kemudian Hmm. tertarik begitu ya. Hmm. Ya kalau itu tidak terjadi ya mungkin ya tidak akan modusnya tidak akan berubah begitu ya, itu saja Hmm. begitu. Karena kalau di dunia penelitian, pendidikan dia terlepas dari apa namanya pendapat orang luar ya bahwa dosen itu wah selalu pikirannya fleksibel terbuka, itu salah besar sebenarnya. Karena dosen itu sudah terpatron begitu ya dari sejak Hmm. dididik oleh seniornya pas mahasiswa, kemudian lulus dididik oleh mentornya lah begitu ya. Terus Hmm. sampai sekarang itu patronnya sama, kamu ngajar, Hmm. nulis, nulis juga tidak nulis sembarangan begitu ya, ya nulis yang Untuk formatnya jurnal ilmiah. jurnal akademik Hmm. maupun presentasi akademik begitu ya. Sudah Hmm. itu titik, tidak ada lagi yang lain. Kalau Hmm. jadi kalau tidak terekspos dari sumber yang lain, pasti tidak akan melakukan itu. Gitu. Jadi Iya. kendalanya memang masalah ini aja ya, kaku ya. Jadi dunia pendidikan itu sebenarnya ada kekakuan sendiri begitu yang menyebabkan tidak banyak orang berusaha mengeksplorasi gitu materinya gitu supaya orang lebih banyak yang bisa paham gitu. Itu Hmm. mungkin itu. Kemudian boleh nambah satu lagi, mungkin masalah kekhawatiran bahwa bahannya itu apa yang dikerjakannya itu tidak dilihat oleh orang. Ada kekhawatiran itu sudah Oh, capek-capek begitu ya, misalnya menggambar sesuatu begitu, ya, menjelaskan tentang gempa bumi misalnya begitu, ya, sudah sejam 2 jam lewat begitu, tapi itu ternyata tidak viral tidak gitu. mendapat ya tidak mendapat tanggapan begitu dari Iya, yang melihat. Nah, kekhawatiran itu yang menurut saya bisa jadi penghambat ya. iya, iya betul. Saya jadi ingat buku Sapiens kan sebetulnya dimulai dari makalah kuliahnya Pak Yuval ketika Hmm, dia ingin membuat sesuatu yang lebih menarik gitu untuk si ya, ya, mahasiswanya. Bukan tidak mungkin juga berarti ya dosen-dosen di kampus misalnya membuat seperti itu dibagikan kepada ya, mahasiswanya, mahasiswanya ya. tertarik, jadi buku ntar. Nah, itu yang juga tidak tidak apa ya, tidak menjadi pengetahuan yang
sehari-hari buat para Hmm. dosen. Jadi kami itu tidak terlatih untuk bisa mendayung sekali, Hmm. tapi 2-3 pulau terlampaui. Jadi pepatah itu tidak pernah nyangkut di kami gitu. Jadi Oh, sebenarnya tadi betul itu. Jadi kalau dosen itu misalnya ingin dikenal, ya, ya mestinya bukan hanya satu modus yang dia tempuh kan, mestinya berbagai ya, modus begitu ya. ya, Itu. Jadi sebenarnya suatu saat akan balik lagi ke dia sebenarnya kalau dia ya, ya, lakukan benar. itu. Cuman ya memang tidak terlatih untuk bisa mengerjakan sesuatu yang ini serangkai gitu ya, dari sini ke sini, Hmm. ini ke sini, dari sini. Jadi kalau sudah Hmm. terlatih sebenarnya tidak perlu waktu yang lama sebenarnya. Dan mungkin kalau saya pikir di kampus, mungkin kebetulan kalau kampus ITB ya, Ya, kampus sains, tapi ada fakultas seni rupanya loh, dan ada desain komunikasi kan jurusannya. ya. Apakah mungkin pernah ada program dari para dosen desain komunikasi bahwa Ya. salah satu tugas mahasiswanya adalah membuat sketch note atau menerjemahkan secara visual makalah-makalah, bukan makalah, bahan-bahan kuliah nih dari teman-teman dosen jurusan lainnya. Saya kurang tahu persisnya ya, tapi kebanyakan dari teman-teman di seni rupa, baik yang mungkin di atas kita maupun di bawah kita, bicara angkatan nih sekarang gitu, itu biasanya mereka juga baru terekspos urusan begini setelah lulus begitu. Oh, oke, oke. Ya, ada 2 atau 3 lulusan dari FSRD yang kemudian terlibat intensif Mm-mm. dengan LPPM sekarang Mm-mm. itu untuk membuat materi-materi yang dirilis berdasarkan penelitian para dosen. Itu ada sekarang. Jadi kalau Ira, Didi, dan teman-teman yang lainnya, ada Pendi, Ilham, membuka website LPPM, itu akan selalu terhubung antara websitenya dengan kanal media sosialnya, misalnya Instagram. Nah, itu linknya saling terhubung. Jadi apa yang ada di website itu pasti punya versi yang lain di Instagram. Nah, itu karya dari teman-teman yang di FSRD gitu. Cuman ya setelah kami ngobrol ya dengan teman-teman itu, mereka memang tidak terekspos dengan hal-hal begini dan baru melihat bahwa ini itu ternyata kalau kita bicara finansial ya ternyata ada yang mau bayar gitu. Iya, iya Iya. benar. Berarti inisiasinya udah ada ya, tinggal kita Iya, melirik. ada. Tinggal mereka menularkan lah ke ini. Bahkan satu lagi saya tambah, ada alumni namanya Mugi Bagja. Itu di Mhm. Instagram dia menjadi sketchnoter yang setiap hari kayaknya dia punya order. Gitu kan. Oh Karena di ya? di IG-nya tuh berganti-ganti tiap hari, coba aja di search nanti ya. Itu saya Iya, kenalnya iya. juga baru belakangan ini lewat Instagram itu gitu. Iya, Nah, ya itulah ada kurang lebih, Pak. profesinya namanya graphic recorder ya. Ya, graphic Iya, recorder itu graphic istilah yang recorder. lainnya betul ya. Iya, seperti yang udah Erwin bikin juga ya, sketch note kayak gitu kan. Ya, Dan ya. ini ternyata bisa jadi profesi yang full time juga ternyata. Sebenarnya Dari bisa ya. tempat lain membuat visualisasi dari sebuah konsep yang mungkin Ya, mudah-mudahan harapannya lebih mudah dipahami secara betul. visual. Kalau saya mungkin karena fokusnya lebih ke buku gitu ya, jadi malah nggak merhatiin yang kayak gitu. Jadi saya Sebenarnya mas ya, silakan silakan enggak, jadi saya lebih membacanya begitu. fokusnya ke buku, jadi eksplorasinya justru di how to write gitu loh, bagaimana menulis science article, science ilmiah populer gitu kan. Ya, Jadi ya, saya ketertarikan itu sudah lumayan lama, jadi saya banyak ngumpulin buku-buku tentang bagaimana menulis artikel ilmiah, bagaimana menulis artikel ilmiah populer untuk jurnalistik ya, gitu ya, loh. ya, ya. Jadi seperti misalnya writing science in plain English misalnya kan. Karena saya eh, saya di Amerika ini banyak terekspos, jadi semacam privilege lah akses Ya. kepada buku-buku ilmiah populer yang di Indonesia nggak ada gitu loh. Nah, terus saya jadi merasa ini semacam responsibility gitu ya untuk sharing eh, makanya membaca dan mereview dalam bahasa Indonesia Ya. lewat page Buku Latte untuk berbagi gitu kepada teman-teman yang di Indonesia bahwa buku-buku ilmiah populer yang enak dibaca itu banyak loh gitu loh. Dan ditulis oleh para saintisnya sendiri juga loh gitu. Saya jadi ingat salah satu buku yang saya baca dari Yes, ya.
eh, peraih Nobel kimia Jennifer Doudna kan dia nulis buku juga sebelum dia dapat Nobel ya. Dia nulis tentang CRISPR kan, apa DNA gitu. Dia bilang di buku itu bahwa saya sebagai ilmuwan memang sebelumnya merasa males gitu ya, keluar dari lab gitu untuk menyebarkan ilmu saya. Tapi sekarang saya merasa justru wajib gitu. Kenapa? Karena masyarakat perlu tahu apa yang kita lakukan supaya mereka tidak salah tidak dapat informasi yang salah gitu. Justru informasinya harus dari kita sendiri gitu. Jadi Jennifer Doudna itu encourage para ilmuwan untuk mengkomunikasikan ilmunya kepada masyarakat gitu. Dan saya sebagai awam ya, saya kan ibu rumah tangga aja loh, bukan ilmuwan, tapi dapat ilmu banyak sekali dari buku-buku seperti ini gitu loh. Jadi saya sangat tertarik dengan komunikasi sains itu dan ingin mencoba gitu ya, meskipun saya bukan ilmuwan, tapi saya ingin mencoba lewat jalan itu untuk mengomunikasikan sains sebagai jembatan lah gitu, sebagai jembatan untuk masyarakat awam tentang buku-buku ilmiah populer yang ada di Amerika gitu. Dan kalau dilihat dari judulnya aja udah menarik banget ya, misalnya yang Stephen Strogatz misalnya ngebahas formula matematika. Kita ngebayanginnya kalau di jurnal ilmiah kan judulnya udah ilmiah banget gitu ya. Tapi pas di buku judulnya The Joy of Math, like it's a joy. Padahal math gitu kan, dan math advance lagi, bukan cuma math. Oh ini buku geologi juga ada loh ini. Mana di? Menarik ini. Judulnya The Rocks Don't Lie. Nah, Batu tidak berbohong. Kan bisa jadi judul lagu ya. Kayak menarik gitu loh. Iya. Iya, ada satu pesan tadi dari Didi saya tandain adalah komunikasi sains atau materi yang materi pendamping dari hasil riset itu harus datang dari tangan pertama. Nah, itu tadi betul. Jadi karena kalau sekarang misalnya ya ada pendapat peneliti itu bilang ya ini kan tugas para penulis jurnalis sains misalnya gitu. Ya betul, mereka memang ada ilmunya diciptakan karena memang ada kebutuhan begitu ya. Cuman seringkali kita punya satu gap waktu ya antara kita berniat dengan ketemu orangnya begitu. Itu kan gap waktu ya. Itu belum disampaikan juga sudah hilang duluan niatnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jurnalis sainsnya juga karena ini masih bisa dibilang baru, jadi mereka juga untuk belajar ilmunya sendiri aja kurang intens begitu. Jadi kemungkinan bisa salah menjelaskan, misalnya itu kan sering terjadi walaupun ya mestinya di masa mendatang bisa lebih oke ya hubungan itu ya. Jadi ada bagi-baginya. Tapi itu saya pegang juga bahwa harus dari tangan pertama informasi itu. Itu betul. Apakah itu salah satu alasan Erwin bikin buku menulis ilmiah itu menyenangkan? Ya, itu jadi gini, saya itu kan sebenarnya nulis sama istriku ya. Dia yang bagian bahasanya, kenapa? Karena justru bahasanya menjadi terlalu ringan karena itu berasal dari tulisan-tulisan di blog zaman dulu gitu yang saya kumpulkan gitu. Jadi saya itu hampir nggak pernah menulis sesuatu itu karena memang ingin nulis itu gitu. Itu nggak pernah. Nah, semangat yang sama sebenarnya saya coba tularkan ke mahasiswa. Jadi misalnya anak-anak itu mau nulis skripsi ya. Jadi saya bilang, Anda jangan mikirin skripsinya itu dari halaman 1 gitu sampai 80 sekian, jangan. Tapi mikirnya itu justru harus seperti puzzle gitu. Karena pikiran kita kan kadang-kadang nggak bisa diatur ya. Misalnya lagi pengen menganalisis tadi batunya lewat mikroskop gitu ya. Padahal mungkin ada data lain yang harus dibikin grafiknya, itu kan kita nggak bisa diatur. Padahal mungkin ini dulu baru melihat batu di mikroskop misalnya. Tapi kan kita nggak bisa atur itu. Jadi ya sudah kita ikutin saja itu. Kerandomannya itu kita ikuti. Akibatnya apa? Jangan nulis seolah-olah linear sekuensial begitu. Jadi bisa lompat-lompat. Di akhir baru disatukan. Nah saya justru di dalam buku itu saya tulis itu kenapa bisa jadi menyenangkan begitu karena
Benar-benar. sama sekali nggak ada kekakuan begitu. Jadi Anda bisa mulai nulis dari bab 1, bahkan mungkin sudah kepikiran karena gini, ada hipotesis katanya kesimpulan sementara begitu ya. Tapi kan saking seringnya diulang-ulangi, kita udah yakin duluan seolah-olah kita sudah nulis kesimpulannya. Ya kan nggak masalah, tinggal diputer mundurin lagi gitu ya sebelum jadi Backward kesimpulan. design berarti. Betul. Jadi bisa maju mundur nulis itu, bukan hanya maju gitu. Nah di Karena situ ide itu biasanya random ya ya. Ya, betul, ide itu tidak random. kronologis. Nah dari situ sebenarnya termasuk juga kemarin buku yang water management ada di Instagram saya, di daerah yang curah hujan tinggi dengan curah hujan yang rendah. Di situ saya membandingkan Bandung dengan Alice Spring misalnya yang di tengah-tengah Australia gurun begitu ya. Itu Mhm. bagaimana sih perbandingannya? Nah itu saya nulis juga bukan pakai grafik begitu, enggak. Cuman saya lihat dari sini, saya lihat dari situ. Jadi nulis bebas sebenarnya dengan mahasiswa itu pola pikir orang, terus teknologi yang dipakai. Nah terakhir-terakhir baru disatukan. Nah yang kedua di dalam buku itu, yang berikutnya di dalam buku itu saya juga bilang bahwa Anda nggak usah mikir misalnya buku itu harus tebel gitu. Kalau itu kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sebelum ngetik ya nggak akan jadi gitu. Jadi eh, sekarang masih tipis kayak yang water management itu masih tipis. Ya tulis saja edisi 1 kan beres. Nanti dilanjutkan lagi jadi 2 kali lipat kan bisa lebih tebal lagi tulis edisi 2 begitu. Jadi kadang-kadang suasana yang menyenangkan untuk menulis itu tidak juga dimiliki oleh dosen. Banyak pressure ya. Banyak pressure yang menurut saya nggak beralasan. Anda mau nulis ya nulis saja begitu. Nanti baru disesuaikan ke tujuan akhirnya. Misalnya karena dosen itu kan suka ada kinerja ya dalam setiap 3 tahun itu nulis jurnal di artikel di jurnal berapa biji misalnya. Ya udah Mhm. disesuaikan. Tapi kita sudah punya library gitu. Mhm. Gitu. Nah dari situ saya kemudian terjerumus lagi ke dunia yang lain itu nyoba-nyoba aplikasi. Pakai aplikasi apa nih? Misalnya Notion, terus Oh iya iya. Obsidian begitu ya. Yang jadi terjerumus terus lah ke hal-hal yang begitu. Yang pada akhirnya saya coba hubung-hubungkan gitu. Biasanya memang Kebetulan sesuatu saya yang lagi baca buku tentang science communication juga. Jadi apa? Ini judulnya The Chicago Guide to Communicating Science. Nah, Nah, itu yang nulis ilmuwan geologi juga. Oh, iya, kebetulan ya. kadang-kadang Nah, kami ini punya ini anomali. uh, nah itu banyak tips-tipsnya seperti yang disebutkan sama Erwin barusan gitu. Jadi ya setiap orang punya cara yang tersendiri untuk Betul. menulis gitu kan. Ada yang visual, ada yang harus ini. Jadi temukanlah cara masing-masing gitu. Cara masing-masing tapi asal nulis. Nah, itu yang penting. Nah, itu juga saya dorong juga ke para mahasiswa dan dosen yang di bawah kita ya. Saya nggak mau bilang dosen muda ya, dosen yang di bawah kita, di bawah saya itu eh, bisa jadi karena satu lain hal banyak urusan yang masih harus diselesaikan, yang belum belum seimbang semuanya. Jadi mereka untuk nulis hal-hal yang begini juga kurang terus terang. Jadi ya saya dorong. Apalagi nih, Win, kalau misalnya bisa kasih tips-tips untuk bisa mendorong percepatan eh, apa namanya perkembangan komunikasi ilmiah ini. Tadi kan berarti udah ada yang pertama mengekspos diri sendiri terhadap hal-hal yang menyenangkan ketika kita ingin membagikan ilmu kita. Bisa dengan sketchnote, bisa dengan blogging, bisa dengan apapun lah gitu. Dan berarti mau nggak mau harus tahu konteks saat ini ya, konteks mahasiswa misalnya bagaimana berkomunikasi dengan Gen Z, dengan Gen Y. Gen Y udah nggak kuliah lagi deng, atau mungkin master ya. Ya, jadi urusan komunikasi memang betul ya. Kita tuh harus tahu apa namanya targetnya dan seterusnya. Cuman Hmm. di sisi lain aku juga punya kelemahan gitu ya. Disuruh bicara dengan gaya yang seperti mereka juga nggak akan bisa kan begitu ya. Hmm. Jadi akan ada keseimbangan. Yang penting kita bicaranya jelas. Hmm. Kita bicaranya dengan contoh, dengan analogi. Ya, nah analogi ini penting. Analogi ini penting untuk bisa
mengkomunikasikan tadi ya, sains atau apapun, analogi Ya. penting. Nah, contoh misalnya kalau geologi itu selalu pakai analogi kue lapis misalnya. Nah, itu saya bisa datang ke kelas itu bawa kue lapis yang saya beli di kantin depan gitu ya. Jadi kue lapis itu saya beli 3 biji, kemudian saya potong gitu ya, terus saya lihat, saya perlihatkan ke mahasiswa ya, bentuknya kalau dipotong begini gitu. Nah, geologi itu sama, cuman tidak seenak ini kan begitu. Jadi analogi itu penting, itu yang hal yang berikutnya. Jadi masalah komunikasi itu suatu saat akan nyambung juga walaupun kita tidak sepenuhnya berbicara dengan bahasa mereka ya, terutama untuk yang di bawah kita. Tapi yang jelas harus harus eh, sederhana, menggunakan apa namanya contoh, ada analogi gitu. Itu akan nyambung juga di ujungnya. Ya, analogi itu benar banget ya. Em, karena sebetulnya keilmuan seseorang itu juga bisa dilihat seberapa sederhana dia bisa menerangkannya. Betul. Kalau masih jelimet berarti mungkin belum dalam-dalam amat. Kalau udah keren berarti menjelaskan kan ada tuh ya di YouTube yang bagaimana menjelaskan sebuah konsep ke anak 5 tahun, ke anak 12 tahun, ke remaja, ke dewasa. Dan tadi tips yang kedua dari Erwin, kalau ada ide atau ada sesuatu yang ingin dibagikan, langsung aja, jangan Keluarkan ditulis ya, buku. Benar-benar. Nanti tinggal keluarkan. pasalnya dirangkai. Dan Itu berarti tugas editor ya. Kalau udah mau dijadiin buku, tenang aja, ada profesi lain yang bisa bantu. betul. Nah, dan suatu saat kita juga bisa belajar jadi editor juga gitu ya. Tapi yang Ah, penting itu dilemaskan gitu loh. Ya, kalau mau iya. lari juga harus dilemaskan apa segala. Jadi cara melemaskannya ya punya ide tulis keluarkan, punya ide tulis keluarkan. Suatu saat juga akan benar sendiri begitu ya. Kadang-kadang kan Iya deg-degan betul. tuh, Win, go perfect gitu. Nah, itu tuh yang salah ya. Nggak akan perfect memang. Iya, Langsung aja dulu. nggak akan. Makin banyak menulis nanti makin lancar. Iya, Iya, kayak betul. ini tuh, ya ampun, Saya bikin produktif. review juga ini salah satunya buat melatih menulis. Betul. Iya, tips 1 udah, tips 2 udah. Tips terakhir nih, Win. Apa Tips, deh kira-kira? tips terakhir ya. Seperti Didi tadi ya bilang bahwa saya senang membaca buku, berawal dari senang membaca buku, Ya. kemudian jadi senang menulis, gitu ya. Hmm. Nah, semangat untuk menulis itu kan sebenarnya bukan menulisnya yang penting. Semangat menulis itu kan berawal dari semangat untuk membagikan apa yang kita tahu kan. Nah, itu Hmm. itu yang penting. Bagaimana saya bisa baca. Saya kemarin baca yang mirip-mirip Sapiens itu Civilization misalnya ya. Itu kan buku yang tebel, itu saya foto gambar saya yang ada di buku itu, misalnya menjelaskan Inuit, menjelaskan eh, peradaban yang lain begitu ya. Nah, semangat untuk membagikan yang kita tahu itu loh yang harus ada, mau profesi apapun, Mhm. sampai montir pun. Setuju. Ya, ya, Ya betul. kan, montir pun itu ada yang bisa survive selama pandemi karena dia punya video pendek-pendek di YouTube untuk memperbaiki sesuatu begitu. Jadi Hmm. hal-hal seperti ini kan bukan hanya milik dosen, ya, milik semua orang mestinya, daripada kuota hanya dipakai untuk mengkonsumsi kan lebih bagus juga untuk memproduksi gitu. Mhm. Mungkin menurut saya itu ya itu yang saya terus eh, sampaikan ke orang-orang gitu. Ya, ya, benar. Ini sama dengan semangatnya kurikulum Merdeka ya, yang semua murid, semua guru, bahwa ya kita semua Ya, terus menjadi pembelajar sepanjang hayat, tapi kita ya, juga di saat yang sama menjadi guru betul, dengan membagikan ilmu yang kita punya. betul. Aduh, thank you banget nih. Ini sesinya cukup singkat, tapi kita dapat banyak dari Didi, dari Erwin. Ada penutup mungkin dari Didi? Kayaknya ini sih saya cuma mau sharing kalau di Amerika itu apa ada budaya menulis itu cukup kuat ya. Jadi dari sejak sekolah dasar itu sudah dibiasakan penulis gitu kan. Terus pas kuliah juga anak-anak mahasiswa semua jurusan harus ngambil kelas menulis gitu. Nah, itu mungkin yang membuat komunikasi sains di Amerika cukup banyak dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi buku-buku ilmiah populer di Amerika itu banyak. Salah Hmm. satunya mungkin karena ya ilmuwannya sudah biasa menulis gitu. Mungkin itu yang agak kurang di Indonesia dan mungkin kita lah mungkin bisa menginspirasi untuk
supaya mulai ada pelatihan menulis untuk para ilmuwan atau mahasiswa gitu. Mudah-mudahan ya. Ya. Udah punya 2 nih coachnya berarti. Kalau someday kita bikin pelatihan, iya dong. Kan mimpi dulu boleh. Punya Ya, visi mimpi dulu. dulu boleh. Iya, benar. Oke, terima kasih sekali Erwin, Didi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lainnya. Bahkan mungkin ada episode berikutnya nih. Tadi kan kata Erwin, episode 1 dulu, terus nanti akan ada Ya, episode 2 nih lanjutannya. ya. Iya, terima kasih sekali untuk teman-teman Bukalate. Terus pantengin channelnya, websitenya. Masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan bisa kita diskusikan ke depannya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Erwin, Kasih, terima kasih Didi. kasih. Bye.